100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Selamat pagi, apa kabar para pendengar setia Radio GPDI Situbondo? Ya, puji Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya, Dimas, di program siaran kesayangan kita nih. Di Sarapan Pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Ya, telah hadir bersama dengan kita di studio Ibu Syuli. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dimas. Ya, puji Tuhan. Kali ini Ibu Syuli akan membagikan renungan firman Tuhan kepada kita nih. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mendengarkan dan juga belajar kembali untuk kita bisa sama-sama sarapan pagi firman Tuhan. Seperti itu. Ya, dan inilah sarapan pagi kali ini kepada Ibu Syuli. Saya persilakan. Terima kasih Dimas untuk waktu kesempatan di mana saya boleh mengudara pada pagi hari ini. Sama-sama, Senang Bu. dapat bertemu kembali di dalam program acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai, pagi hari ini menu sarapan kita adalah bumi goncang gancing. Inilah yang menjadi menu kita pada pagi hari ini, dan bumi goncang gancing ini juga tercatat di dalam firman Tuhan. Nubuatan Nabi Yesaya pada akhir zaman menubuatkan bahwa bumi ini pada akhirnya bertemu kepada titik akhir, yaitu kehancuran bumi. Mari kita sama-sama membaca Yesaya 24 ayat 19. Demikian firman Tuhan, bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang gancing. Dunia dan bumi ini akan menuju kepada titik akhir. Disadari maupun tidak disadari, pada saat kita bangun pagi hari, kita sudah melewati satu hari yang kemarin. Dan kita ada di hari yang baru, baik disadari maupun tidak disadari, kita sedang diarahkan menuju kepada satu titik tersebut, yaitu kehancuran bumi. Lalu bagaimana persiapan kita untuk menuju kepada titik akhir tersebut? Suratan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, juga mengingatkan kepada kita sebagai sidang jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Mari kita sama-sama membaca persiapan apa yang harus kita persiapkan untuk diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Efesus 5 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Inilah persiapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana kita kalau mau berpergian, tentu kita juga mempersiapkan bekal apa yang harus kita bawa. Demikian juga kalau kita akan menuju kepada titik akhir dari bumi ini, kita juga mempersiapkan diri kita selagi ada kesempatan. Suratan Rasul Paulus tadi mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita, dan juga menasehatkan kepada kita, kita harus hidup seperti orang arif. Orang arif itu adalah orang yang mau diajar firman Tuhan, yang suka belajar akan firman Tuhan, suka menerima nasihat-nasihat firman Tuhan, dan selalu bertindak dengan hati-hati atau waspada. Tapi sebaliknya, kalau hidup orang bebal adalah kebalikannya dari kehidupan orang arif. Persiapan berikutnya adalah pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sia-siakan hidup kita, karena waktu tidak akan pernah kembali lagi. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tipu muslihat iblis seperti yang kita rasakan sudah beberapa bulan ini. Iblis menggoncangkan bumi dengan penyakit virus COVID-19. Krisis kesehatan digoncang-gancingkan. Banyak sudah makan korban jiwa. Kalau dijumlahkan dari semua korban jiwa yang ditimbulkan dari COVID-19 ini cukup banyak. Kalau kesehatan sudah tidak baik, lalu maka sektor ekonomi juga ikut digoncang-gancingkan. Demikian juga bagian keamanan juga
akan merasakan ketidaknyamanan karena sektor ekonomi banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, banyak PHK di mana-mana, PHK besar-besaran, maka banyak orang kehilangan pekerjaan dan mulailah tindakan kejahatan ada di mana-mana. Sektor keamanan juga terganggu, digoncang-gancingkan. Demikian juga orang-orang yang berkepentingan di bidang politik menggunakan kesempatan ini juga bagian sektor politik pun digoncang-gancingkan. Kita kembali kepada Efesus 5, sama-sama kita membaca lagi Efesus 5 ayat 17. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa yang harus kita mengerti dari kehendak Tuhan? Kita harus mengerti semuanya ini memang harus terjadi. Karena sebelum bumi sampai kepada titik akhirnya, Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Bagaimanapun keadaan dunia yang tergoncang-gancingkan ini, janganlah iman kita ikut digoncang-gancingkan. Kita harus pegang teguh firman Tuhan yang sudah kita dapatkan. Wahyu 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuhan akan datang segera, peganglah apa yang ada pada kita. Kita memiliki apa yang kita pegang? Kita memiliki keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Peganglah itu, jangan kita tukarkan dengan yang lain. Walaupun bumi bergoncang-gancing, dunia bergelora, kita harus punya iman yang teguh, mempertahankan iman kita sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan yang menjadi bagian kita. Inilah yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memahami lebih jauh lagi. Saya kembalikan kepada Dimas. Ya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Syuli. Jadi melalui renungan pada pagi hari ini, saya benar-benar mendapatkan satu nilai yang berharga nih. Dimana lagi-lagi kita diingatkan untuk kita tidak menjadi orang bebal, tetapi kita menjadi orang arif. Yaitu bagaimana kita harus berpegangan pada firman Tuhan. Selain itu saya juga sedikit tertegur ya Bu, dan juga lebih banyak tertegur sih sebenarnya tentang bagaimana saya harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Ini juga sangat berhubungan juga ya dengan kehidupan kita dalam pekerjaan, terutama dalam saya menjadi mahasiswa, bagaimana saya harus menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Apalagi kita nggak boleh untuk menunda-nunda nih, kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin, terutama dalam kita terus untuk dipenuhkan oleh firman Tuhan setiap harinya. Dan kita harus tetap ingat nih bahwa kita sudah dianugerahkan keselamatan oleh Yesus Kristus. Maka daripada itu kita harus berpegang pada keselamatan yang sudah Yesus berikan sampai akhir. Wah, benar-benar memberkati kita semua ya firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Syuli. Sama-sama, puji Dan Tuhan. kita sudah mendengarkan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan sayangnya saya harus pamit undur diri nih, waktu kita sudah habis. Sampai jumpa di sarapan pagi yang akan datang. Saya Dimas, tetap di Radio 100,2 FM GPDI Situbondo. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.